Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu lagi dalam podcast via live IG Saling Sapa edisi tanggal 4 November 2020. Dan podcast ini bisa juga diakses di YouTube channel saya Taufik Sagwanto. Hashtagnya ngobrolin aja. Dan hari ini kita kedatangan tamu narasumber. Ya, ini dia orangnya. Ya. Pak Andi Karisma. Siap. Apanya Nela Karisma, Pak? Sebenarnya ini masih satu saudara tapi beda bapak sama beda ibu. Oh, gitu. Sama-sama keturunan Oh iya. gitu. Lucu orangnya sih. Beliau ini bisa dibilang praktisi sekolah alam. Ya, Karena memang concernnya di pendidikan yang agak bebas gitu ya. pendidikan bebas tapi Muridnya bebas berekspresi. bebas berekspresi, keren, lepas dari belenggu-belenggu semacam kurikulum yang kaku lah. Jadi inovasi-inovasi sendiri ya. Kita fasilitasi itu. Oke, keren banget buat saya karena dengan demikian siswa-siswa beliau ini tidak hanya pintar secara intelektual tapi bagaimana bisa mengaktualisasi diri itu yang salah satu hal yang saya tertarik mulai kenal sama beliau ini dan banyak belajar di awal. Jadi cita-cita saya itu pengen punya sekolahan yang seperti itu sih sebenarnya, karena memang kalau terlalu kaku akhirnya kan kayak sekarang begitu pandemi orang harus online terus kemudian biasa dengan segala jadwal dan silabus yang kaku gitu akhirnya kan stres Bingung. orang tuanya yang stres. Ya pandemi ini memberikan banyak pelajaran sih buat saya. Menurut sampean gimana? Ya, benar. Jadi kebanyakan kan saat ini yang sejak dulu itu kan siswa-siswa yang ya kita bicara soal sekolah formal ya. Jadi sekolah formal itu, tapi saya tidak mendeskripsikan sekolah formal, cuman bagaimana siswa yang harus belajar, melihat papan tulis, melihat guru terangkan. Bahkan ini saya punya teman, salah satu teman saya di Jogja itu mengistilahkan sekolah yang seperti itu dengan sekolah tanam pantat. Jadi hampir satu hari full itu dihabiskan di duduk, bokongnya ditanamkan, ditempelkan di kursi seperti itu, akhirnya tidak do nothing ya kecuali writing. Sekolah apa? Tanam pantat ya. Keren. Jadi memang bahkan ada orang tua siswa temen ya, beliau suami istri itu pengusaha, jadi anaknya itu ya diajari apa yang mereka tahu dan istimewanya adalah anaknya jadi praktisi semua dan buat saya sih keren gitu. Jadi kata beliau berdua, beliau meyakini bahwa di kita itu pendidikan itu race to nowhere, balapan tapi nggak kemana-mana. Betul. Iya. Jadi mencari sesuatu ya, untuk apa kita mencari sesuatu yang jauh di antah berantah sana padahal di sekitar kita banyak ya. Misalkan Untuk dipelajari. ya, misalkan contohlah begini, seorang anak yang bapaknya punya usaha pertokoan lah, kecil-kecilan merancang gitu. Ya kenapa anaknya harus belajar jauh-jauh untuk mencari ilmu di mana-mana, mempelajari apapun itu, sedangkan Apapun yang bisa apapun jadi nggak itu nanti nggak diperlukan. nggak diperlukan sama sekali. Terus terang saja, saya belajar ilmu fisika di SMA, di SMP, SMA. Itu sampai sekarang ini saya nggak tahu ini untuk apa itu. Sinkos tangan tuh saya nggak tahu itu untuk apa fungsi. Saya tahunya itu ini sih, sinkos tangan itu kalkulator. Ya. Kalkulatornya yang jelas kalau pakai sinkos tangan mahal. Betul. Daripada apa itu istilahnya kalkulator tukang sayur itu. Nah, jadi kan nggak jelas kemana arahnya. Sedangkan ketika saya sudah lulus masuk ke dalam dunia masyarakat,
itu enggak ada. Yang saya dapatkan malah ilmu dari tentang bagaimana kita bersosialisasi, pengembangan diri, kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan ini saya banyak belajar dari Mas Taufik sendiri nih terus. Jadi banyak belajar sendiri nih. Jadi beliau itu kan memang seorang yang desainer sampah ya. Desainer sampah, bukan maksudnya istilahnya benar-benar berusaha dari nol, zero to hero gitu. Ya memang permasalahan kita sekarang itu kan orang selalu menghargai sama sesuatu yang berharga gitu. Tidak pernah fokus sama, padahal hal kecil itu sebenarnya nggak kecil lagi loh ketika itu ditekuni. Betul. Dan itu akan menghasilkan dan akan menjadikan seseorang yang menekuni itu jadi sesuatu gitu loh. Buat aku seperti itu. Fokus. Mungkin di podcast Saling Sapa hari ini itu dan seterusnya mungkin kita hal-hal yang nggak diobrolin kita obrolin aja. Boleh. Menurut sampean yang nggak asik dari sistem pendidikan kita itu apa sih? Ini terlalu banyak hal yang harus dipelajari, sedangkan kita tidak tahu itu belajarnya itu untuk apa. Jadi belajar untuk sesuatu hal yang kita tidak tahu. Jadi learning something, tapi kita tidak tahu itu untuk apa. Hasilnya itu untuk apa. Kemudian itu nanti istilahnya aplikasinya itu untuk apa. Jadi terlalu banyak mata pelajaran, terlalu banyak teori, terlalu banyak hal-hal yang semacam itulah. Jadi itu yang tidak asik. Jadi buat anak-anak itu, makanya anak-anak sekarang ya, karena zamannya beda dengan zaman dulu. Zaman saya sama apalagi zamannya Mas Taufik ini ya, sama-sama tidak ada sosmed, tidak ada TikTok, tidak ada apapun. Nah, kalau sekarang anak-anak lebih cenderung ya mereka mungkin lebih kreatif, mereka lebih asik di dunia luar daripada di sekolah. Kenapa kok? Akhirnya kan anak-anak tuh lucu, tanya sekarang cita-citamu apa, YouTuber mau apa? Nah, betul, YouTuber. Mati nggak lo? YouTuber. Kalau cuma jadi YouTuber nggak usah sekolah, sudah ngasilin gimana cara subscribernya jutaan dan dia kaya raya. Betul. Jadi banyak yang pengen jadi selebgram, YouTuber, endorse sesuatu gitu kan. Jadi ajang cita-cita mereka. Padahal ya kalau cuma seperti itu, untuk apa dibangun sekolah, untuk apa ada sekolah. Jadi ya memang buat aku sih tantangan ke depan sekolah sih ya. Karena sekolah itu kalau sekedar cuman untuk transfer knowledge sudah ketinggalan. Sekolah itu kalau cuman sekedar transfer knowledge, anak-anak itu jauh lebih cerdas ketika mereka belajar di luar. Nah, itu benar sekali. Tantangannya, jadi sekolah juga harus bisa mengadaptasi dirinya. Sekolah harus berkembang gitu. Ya tidak hanya sekedar tadi istilahnya nanam pantat tadi, orang disuruh duduk seharian, terus mempelajari banyak hal yang kadang ya murid tuh nggak suka. Nggak suka. Kalau cuman sekedar matematika, fisika itu sebenarnya ketika mereka itu sudah masuk dunia kerja, mereka dikasih waktu intens 3-6 bulan, karena mereka mungkin akan kalau nggak bisa matematika, mereka nanti di kerjaan ada masalah, pasti orang akan dikejar-kejar untuk bisa matematika atau fisika, dan untuk membuat jadi orang bisa itu ya 3-6 bulan bisa. Kalau cuman sekedar transfer knowledge. Kalau cuma sekedar spesialisasi, dulu aja aku nggak tertarik matematika dan aku belajar matematika ya udah gede ini, karena emang merasa butuh gitu. Sedangkan sendiri kalau menurut Mas Taufik gimana? Kalau saya sih, pandangan saya sih begini, sebenarnya manusia itu hanya butuh 3 hal sih untuk yang sangat amat perlu dipelajari. Pertama ya berhitung, kemudian membaca, dan kemudian berkomunikasi. Jadi berhitung, membaca, berhitung, membaca, komunikasi. Aslinya itu aja ya? Cuman itu aja. Oke. Berhitungnya ya cuman pengurangan, pembagian, perkalian. Iya. Nah itu aja, simple as that ya? Simple ya. Jadi misalkan begini, katakanlah kalau kita tidak bisa berhitung, seorang anak tidak bisa berhitung ya. Karena dia beli cilok uang 500 atau harga cilok 500 atau 1000-an lah. Terus dia beli cilok itu dengan uang 5.000. Terus kembaliannya itu nggak sesuai dengan yang intinya kan ya, jadi biar tidak ditipu aja, sederhananya begitu. Kemudian baru pendidikan itu akan mengalir
sebagaimana dia nanti yang dia butuhkan apa. Itu yang sulit. Jadi yang belum bisa diberikan oleh pendidikan kita adalah apa yang anak inginkan. Wah itu. Iya sih sebenarnya kalau buat aku sih ya, kasih yang anak butuh. Nah, apa yang jadi passionnya dia. Buat aku sih seperti itu. Karena toh juga ujian nasional juga udah nggak ada kan. Udah nggak ada, ya udah. Aku pikir ya semuanya sesuai passion lah. Ya mungkin yang harus ditanamkan itu ya pertama agama, nilai agama. Itu pasti, itu udah otomatis, apapun passionnya ya harus itu ya. Terus termasuk juga ideologi negara. Wah benar ya, betul sekali. Itu ideologi negara itu pasti, karena kalau kita nggak ideologis juga bahaya gitu. Ya udah, dua hal itu yang memang harus dimiliki oleh semua orang, semua jurusan itu. Selain itu bebas lah ikut passion. Kalau buat aku sih pendidikan ke depan seperti itu sih buat aku. Apa yang anak suka dan apa yang jadi passion mereka. Kalau mereka butuh nanti mereka tinggal pelajari sendiri kok. Iya, saya setuju itu. Terus gini, gimana kalau misalkan aja gini, pandangan ini saya balik bertanya nih. Boleh. Jadi gini, Mas Taufik ini memulai semuanya itu kan kita tahu sendiri ya, Mas Taufik kita punya usaha jahit ya, yang sudah namanya sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas ya, tidak hanya dari dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri juga gitu. Kemudian banting setir menjadi seorang desainer, dan itu desainer yang nggak pernah ada di dunia ini, bahkan belum pernah ada, ini satu-satunya ini. Saya tahu ini satu-satunya di dunia ini. Desainer sampah ya, botol plastik dengan mendesain dengan barang-barang yang model prototipe Harley Davidson dan seperti itu. Nah itu bagaimana itu awalnya itu? Kok bisa seperti itu? Kok bisa tiba-tiba dari seorang pengusaha yang pastinya uang datang terus, kemudian banting setir jadi seorang desainer itu. Itu motivasinya apa itu awalnya? Ya. Pertama gini sih, aku selama diajarin bapakku dulu berwirausaha, terus kemudian keluarga kami itu ya emang pasti bisa desain busana, karena memang itu udah jadi refleks di keluarga kami gitu kan. Dan saya sudah generasi ketiga malah gitu. Yang memang bergerak di dunia seragam, terutama spesiali militer. Kan udah jadi refleks, udah jadi. Kemudian ya tinggal membelokkan aja suatu ketika ada tantangan baru, bahwa kita dihadapkan kepada kenyataan di mana kondisi tidak memungkinkan untuk kita di situasi normal kerja gitu kan, ada ada sesuatu gitu ya, karena memang basicnya adalah mental. Jadi di wirausaha di keluarga kami itu nggak hanya sekedar skill, tapi ability itu is talking about mentality. Kalau skill itu kan dipelajari terus jadi kemampuan. Iya. Tapi kalau di kami itu jadi refleks, kemampuannya sudah jadi refleks. Sudah otomatis ya. Namanya makanya ability. Hanya punya ability. Ability kami itu anak-anaknya bapak saya itu semua diajarin untuk memiliki mental wirausaha, bukan jadi pedagang, tapi mental wirausaha. Dan butuhnya ketika benar-benar kita di situasi yang serba nggak menguntungkan, pada saat hancur, bangkrut, lagi keberuntungan tidak berpihak, tapi kita tetap bisa survive. Ini bagian dari survive sebenarnya. Jadi tidak seperti kebanyakan pengusaha yang cuma sekedar skill. Kalau yang mereka memiliki skill aja, begitu fungsi manajemennya nggak ada, umpamanya man, money, mesin, method, material, market, itu nggak ada, salah satunya aja nggak ada, mereka nggak bisa mulai. Nggak jalan, bener. Tapi ketika orang itu punya ability, even nggak ada man, ya man-nya kita sendiri, nggak ada money, ya money berapapun gitu kan. Terus metodenya ya metode yang disesuaikan keadaan. Terus mesinnya pun ya mesin yang
nggak harus canggih, mesin apapun lah yang ada gitu. Terus kemudian materialnya kalau nggak bisa beli mahal, ya cari material yang gratis, akhirnya keluar sampah. Terus kemudian marketnya apa? Ya marketnya ya dibuat gitu loh, kan nggak ada yang kepikiran orang jadi kolektor sampah. Akhirnya kan sekarang ada yang beberapa orang bahkan dari dalam dan luar negeri itu mengkoleksi itu untuk dijadikan sebuah hiasan, dan itu kenyataan ketika kita punya produknya ya laku, kenapa enggak? Iya kan, judulnya kan seperti itu ya. Setuju sekali ketika tadi ngomong bahwa berhitung, kemudian berhitung, membaca, terus kemudian sama komunikasi itu sudah cukup, enough gitu loh. Itu udah cukup. Seseorang itu sudah keren banget ketika sudah bisa itu. Tinggal passionnya mau dibawa kemana. Passionnya nggak sekedar passion yang bisa menghasilkan uang untuk bisa menghidupi dirinya. Kebanyakan orang itu kan kalau hobi itu sama pekerjaan dipisahin. Kalau buat orang yang memiliki ability, ya passionnya dia yang bisa diuangkan. Nah, itu yang sepertinya harus digali. Betul. Jadi di dunia pendidikan, kembali lagi ke dunia pendidikan Mas Taufik ya. Jadi memang perlu sekali tentang jiwa-jiwa yang kuat seperti itu, harus survive ya. Kalau kita bicara di pramuka itu kan ada lambang tunas kelapa ya, dimana tunas kelapa ini dimanapun dilemparkan dia akan tetap tumbuh dan tetap tumbuh. Jiwa-jiwa seperti itu tuh betul, itu keren. Perlu harus ditumbuh kembangkan ya. Betul. Mungkin istilahnya sekarang itu pendidikan karakter, mental. Nah, bagaimana terus kemudian ini anak-anak ini mungkin ke depan pendidikan kita ya, dunia pendidikan kita ini sekarang kan sudah mulai merambah ke pendidikan yang vokasi, keterampilan ya, keterampilan. Nah, itu gimana menurut Mas Taufik sendiri, apa itu sangat perlu sekali atau bagaimana? Kalau buat aku memang vokasi itu keren, karena vokasi itu lebih cenderung ke praktis ya, ilmu yang bisa diaplikasikan di dunia nyata, dan itu keren. Cuman trouble-nya sekarang adalah apa benar semua ilmu itu bisa aplikatif? Nah, berarti kan butuh yang namanya antara teori sama praktisinya. Ini bisa dipraktiskan enggak? Ini bisa diaplikasikan enggak? Sehingga kan butuh yang namanya praktisi di sini. Nggak bisa guru yang cuman mereka lulusan dari memiliki sarjana pendidikan terus kemudian mereka bisa ngajarin secara praktis. Tidak. Sebenarnya guru di sini sifatnya adalah begitu dia nyadar bahwa sarjana pendidikannya dia ngajar di pendidikan vokasi, sebenarnya dia langsung harus menjadi jembatan antara dirinya sebagai pendidik dan juga praktisi di luar sana. Sehingga pendidikan vokasi itu adalah refleksi dari real life, dari reality. Jadi apa yang reality orang itu kerjakan di luar, itu mestinya guru-guru itu bisa menyajikan itu di ruang-ruang kelas. Sehingga nggak bisa guru itu ngajarin sendiri terus anak sampai bisa, nggak bisa. Dia harus sesering mungkin mengundang praktisi untuk meningkatkan kemampuan gurunya. Atau istilahnya kalau memang gurunya yang kursus duluan terjun langsung, betul, gurunya terjun langsung ya. Dia mengaplikasi terjadi transfer knowledge dari praktisi ke gurunya. Dari sana gurunya itu bisa mengajarkan ke muridnya, karena jujur aja banyak praktisi yang tidak memiliki kemampuan mengajar. Mengajar guru itu kan adalah sel yang bisa membuat sel baru, atau seseorang yang bisa menduplikasikan kemampuannya kepada orang lain. Praktisi belum tentu bisa memiliki kemampuan untuk mengajar, dan disinilah fungsi guru. Makanya nggak bisa lagi vokasi itu keren banget, cuman permasalahannya yang diaplikasikan itu mungkin nggak bisa kita numpuk teori. Jadi sebagai guru itu ngumpulkan praktisi sebanyak mungkin untuk ngajari dia.
sehingga dia bisa ngajarin muridnya. Itu sih kata aku. Jadi memang perlu sekali nih jembatan antara guru dengan praktisi, kemudian mentransfer ilmu kepada siswa. Betul. Itu kan perlu sekali. Jadi memang itu sih yang memang dibutuhkan sebenarnya. Contohnya seperti begini, mungkin saya memang di praktisi sekolah alam ya, atau mungkin lebih dikenal dengan sekolah bebas, sekolah dolan. Jadi istilahnya begini, ketika saya punya seorang siswa, seorang murid ini, dia itu orang tuanya seorang petani. Kemudian ketika ini cerita sungguh nih. Jadi ketika musim panen ini enggak masuk anaknya, enggak masuk nih. Nah, beberapa teman-teman waktu itu saya masih belum keluar dari sekolah formal, masih ada sekolah formal. Jadi ketika musim panen ini siswanya libur, nggak ada yang masuk karena ikut panen. Nah, ketika masuk gurunya marah-marah. Ini kenapa kok kamu nggak masuk? Ini kan penting, ini untuk nilainya dan sebagainya. Nah, di situ saya berpikir, loh, kok anak ini sekolah kok hanya untuk mengejar nilai. Nah, mengejar nilai ini di sini ini istilahnya kalau hanya untuk mengejar nilai, maka mereka bisa melakukan segala cara, termasuk mencontek dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan karakter mereka itu sudah jelek dari awal. Betul. Nah, ketika itu saya bilang sama anak-anak ini, ketika di luar sekolah ini, kamu nanti ingin jadi apa? Jawaban mereka sederhana, saya ingin seperti bapak saya. Jadi petani. Iya, jadi petani. Nah, akhirnya saya ngomong, kalau gitu, ayo sama saya belajar. Kita belajar cara tanam itu padi bagaimana supaya cepat tumbuhnya dan cepat panennya bagaimana. Nah, dari situlah terbentuk ini. Saya juga belajar dari sekolah alam, Sanggar Anak Alam di Yogyakarta ini, punyanya Bu Wahya, Pak Toto Raharjo itu. Beliau di sana tuh luar biasa sekali. Jadi memang anak-anak di sana dididik dan belajar itu sesuai dengan kebutuhan orang tuanya. Itu yang benar. Jadi mereka ada yang jadi pengusaha, meneruskan usahanya, ada yang jadi pedagang, meneruskan dagang, bahkan mereka sudah anak kelas 4 SD ini, pas SD ini mereka sudah punya produk sendiri. Itu sabun. Wah, itu keren. Itu keren. Ya. Jadi ke depan mungkin seperti ini. Istilah simpelnya, ingat gak sih kalau dulu itu kita kalau bulan puasa kita ikut ngaji di masjid kan, kita minta tanda tangan sama ustadznya. Betul. Terus kemudian kalau ikut terawih kita juga minta terawih juga minta tanda tangan ustadznya. Paraf. Terus umpamanya ada kajian, kita harus tahu judulnya apa, terus rangkumannya apa. Betul. Sebenarnya nilai itu bisa diambil dari situ. Jadi umpamanya nih anak, umpamanya sekarang sekolah mereka pas lagi orang tuanya musim panen. Ya udah, mereka ya buat tugas di situ. Jadi apa saja yang bisa dipelajari dari bapaknya, dia kan explain, dia kan menulis. Terus itu menghasilkan berapa per hektar, apa? Betul. Itu kan sudah masuk matematika. Dari makanya kan, jadi dari situ kemudian kamu mau libur berapa hari untuk memanen. Seminggu, oke, kamu seminggu ini boleh libur, tapi nanti ada laporannya dan kamu saya nilai di situ. Iya. Sekolah sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Sulit, apalagi terlalu banyak PR buat gurunya sendiri. Gurunya harus membuat. Orang kenyataannya sekarang, yang sekolah itu orang tuanya. Betul. Anak nggak mandiri. Iya. Dan intinya manusia itu sebenarnya yang diajarkan, pertama adalah kemandirian, leadership, terus kemudian karakter yang tadi itu bagian dari leadership. Ketika orang itu leadershipnya bagus, mentalnya bagus, jadi orang itu diajarin untuk bagaimana dia itu punya skill apa, leadership. Terus kemudian punya leadership yang bagus, biar apa? Biar dia bisa survival. Nah, ketika dia sudah memiliki skill leadership bagus, dia survive terhadap hal apapun, akhirnya dia jadi apa? Jadi orang yang memiliki kemampuan beradaptasi. Akhirnya kan teritorial, akhirnya dia beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ketika 3 hal itu dia punya, dia mau terjun kemanapun, kelak dia hidup dimanapun, dia akan survive dengan hidupnya. Betul.
Karena tidak semua orang itu jadi ilmuwan. Jadi pendekatannya nggak usah jadi ilmuwan. Semua orang diajarin fisika, matematika, seolah semua orang akan jadi ilmuwan. Semua orang akan jadi dosen, semua orang akan jadi guru yang bisa ngajar. Enggak. Makanya nanti siswa itu dipisah berdasarkan passion dia sama cita-cita dia. Ya. Mungkin pendidikan dasarnya itu tadi agama, bahasa, sama PMP mungkin. Iya. Ideologi negara. Ideologi negara itu pasti, karena itu ngomong soal kita bernegara sekarang. Iya. Nah, selain itu ya bebas lah. Dia suka olahraga ya sudah, ya olahraga. Jadi hari-harinya dia ya olahraga. Guru olahraga dimaksimalkan untuk mendidik dia. Akhirnya nanti bakalan jadi yang seorang yang atlet profesional begitu. Betul. Apapun semua itu sesuai dengan passionnya. Cuman memang di masyarakat ini memang masih masyarakat Indonesia terutama ini orang tuanya itu masih tetap ya mungkin warisan londo ya. Jadi masih kadang mindset untuk sekolah yang harus begini, nilai yang bagus, dan itu masih belum bisa dirubah. Indonesia sampai hari ini masih terperangkap pada sistem pendidikan yang mahal, yang tidak murah meriah. Kenapa saya nyebutnya mahal? Sampean bisa batal untuk nyekolahin anak gara-gara bangunannya nggak bagus. Nah, betul. Anda masih terperangkap pada fasilitasnya apa aja. Itu yang paling. Padahal kalau Anda ke India, sekolah-sekolah dasar itu malah ada di kebun-kebun, di pinggiran kebun, di pinggiran taman. Duduk mereka di tikar. Tapi pendidikan terus jalan. Iya, betul. Bahkan sekolah-sekolah yang lulusannya sekolah-sekolah teknologi di India sana, itu bangunannya kayak kandang sapi, Mas, dibandingkan sama kampus-kampus kita. Tapi lulusan mereka itu di Amerika laku. Daripada kita kita masih terpancing sama kemasan. Jadi pendidikan kalau enggak dosennya kelihatan rapi, berbaju rapi, terus kemudian bangunannya enggak bagus, itu mencerminkan pendidikannya enggak bagus juga. Nggak bisa seperti itu. Akhirnya image-nya pendidikan mahal. Mahal karena yang mahal skenanya, propertinya apa pendidikannya? Propertinya seperti ya itu. Sudah. Kita terjebak di situ. Kita terjebak di properti pendidikan. Fasilitas pendidikan mahal sehingga menghasilkan pendidikan ya yang mahal juga. Yang tidak terjangkau. Ya, balik lagi coba ke sini. Tentang vokasi nih ya. Kita belajar soal bicara soal vokasi nih. Untuk anak-anak zaman sekarang ini ya, untuk vokasi atau keterampilan. Nah, yang paling pas buat mereka, yang paling pas ketika kan sekarang ini banyak yang itu tadi kembali ke cita-cita jadi YouTuber dan lain sebagainya. Sedangkan sekolah ini kan tidak mungkin mencetak YouTuber gitu, atau mencetak Instagram atau Selebgram kan nggak mungkin, karena ini ranahnya di dunia pendidikan kan nggak mungkin seperti itu. Maka bagaimana cara supaya ketika sekolah ini harus bisa survive, setidaknya menyaingi seperti jadi nanti YouTuber tapi dengan cara yang berbeda, yang mungkin lebih kekinian begitu. Kira-kira bagaimana kalau menurut Mas Taufik sendiri? Ya, vokasi sekarang harus menghadirkan sistem pendidikan yang aplikatif. Yang aplikatif dan spiritnya satu. Menghasilkan orang-orang yang mandiri, yang diharapkan dengan kemandiriannya dia bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi orang lain. Karena vokasi kita sekarang sampai hari ini cuman diiming-iming gimana anak itu begitu lulus itu mereka diterima kerja. Ketika ngomong bahasanya diterima kerja, berarti mereka jadi pekerja. Vokasi kita sebenarnya sudah mengarah ke bagaimana vokasi yang mencerminkan tentang kemandirian dalam kewirausahaan. Jadi diajari mereka itu membuat startup produk, diajari mereka itu membuat produk dari A sampai Z dengan tangan mereka sendiri. Sehingga ketika dia bisa membuat produk dari A sampai Z dengan tangannya sendiri, dan begitu lulus mereka itu sudah punya produk yang siap dipasarkan dan tinggal pengembangannya aja, dijamin mereka tidak akan ada kerja ke orang atau mengemis-mengemis pekerjaan.
Trouble-nya kita, vokasinya sekarang disiapkan untuk jadi buruh-buruh yang tanggap, yang tanggap, yang canggih, yang hebat. Kenapa kita nggak siapkan mereka jadi pengusaha-pengusaha? Sama kok, persiapannya sama. Ya. Kemungkinan mungkin karena gini, simpelnya kan contohlah SMK ya. SMK kan siswa masuk ke sekolah SMK dengan tujuan mencari kerja. Iya. Hampir 90%. Kan niatnya sudah salah. Sebenarnya sekolah itu cari ilmu, bukan cari ijazah. Ini kan butuhnya ijazah atau sertifikatnya bisa untuk mencari pekerjaan. Kan sudah salah niat. Kalau udah salah niat, ya hasilnya ya salah. Ya. Kan gitu aja. Kalau saya jujur, saya ijazah saya di mana saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah butuh ijazah saya untuk saya fotokopi dan kemudian saya kelilingkan untuk saya cari kerja. Jadi saya sekolah ya benar-benar untuk bisa memiliki kemampuan, untuk bisa memiliki ability, kemampuan. Iya, kemampuan itu kemudian membawa dia untuk jadi orang yang mandiri. Bukan untuk membawa mereka menjadi orang-orang pencari kerja atau job seeker. Itu nggak mungkin. Buat saya nggak mungkin banget saya itu akan mencari pekerjaan, nggak banget. Karena saya sadar saya punya skill. Ketika orang itu sadar punya skill dan punya kepercayaan diri, dengan skillnya bisa hidup, nggak ada orang itu mau nyari pekerjaan. Betul, benar sekali itu. Iya. Ingat ini saya kata Bob Sadino dulu ya, bahwa saya tuh tidak bisa apa-apa, tapi saya bisa mempekerjakan orang yang lulusannya paling bagus. Betul. Jadi orang yang paling lulusannya paling tinggi cum laude di universitas. Iya. Jadi seorang Bob Sadino sampai ngomong, kamu itu dulu pinter supaya dapat nilai bagus, terus kemudian kamu dapat pekerjaan, terus kamu pakai sepatu, berangkat pagi, pulang sore, pakai baju rapi, kamu itu kerja apa dikerjain? Kan gitu. Benar sekali. Jadi apa ya, nggak bisa. Sistem pendidikan vocation itu sebenarnya mencetak wirausahawan, mencetak orang yang siap kerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan menyiapkan orang jadi karyawan. Jadi akhirnya cuma ngejar sertifikat supaya cepat lulus, karena dengan lulus itu tiket untuk dia jadi karyawan. Makanya ijazahnya nggak salah ketika seorang Rocky Gerung cuman ngomong bahwa ijazah itu bukti kamu pernah sekolah. Bukan bukti kamu pernah berpikir. Benar sekali. Menjijikkan sekali. Benar sekali. Jadi memang mungkin dimulai dari ini ya, dimulai dari praktisi pendidikannya sendiri ya. Kalau enggak ya harus. Kalau nggak bisa. Ketika kita mau ngolah itu murid jadi apapun, tapi kalau praktisi pendidikannya tidak merubah dirinya, ya nggak bisa. Sulit sekali. Nggak bisa, karena memang kuncinya di beliau-beliau itu. Jadi para guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan bisa mentransfer kemampuannya. Sehingga tugasnya guru adalah merekam informasi atau kemampuan terupdate di luar sana, di dunia nyata. Itu yang kemudian dia transfer ke murid-muridnya. Sebenarnya seperti itu intinya. Oke. Jadi memang pembentukan mental dari awal, mental pekerja itu yang harus dihilangkan. Ya haruslah. Mental pekerja, mental di mana saya mungkin di zona nyaman ya, di mana. Iya, karena kalau saya sampai hari ini yang tidak sepakat adalah ketika sertifikat itu dimiliki, ketika ijazah itu dimiliki, itu dianggap adalah sebuah tiket untuk dia mencari pekerjaan. Itu saya nggak sepakat. Sehingga sekolah ke depan itu harus bisa menghadirkan metode-metode untuk supaya orang itu memiliki kemandirian. Supaya memiliki kemandirian adalah memiliki skill yang capable, skill yang realistis. Skillnya sekarang itu nggak ada yang realistis, nggak bisa diaplikasikan langsung. Ketika seseorang itu mempunyai skill yang bisa diaplikasikan langsung di dunia nyata, dia nggak butuh lagi kerja sama orang, dia akan jadi bos. Skill yang tidak realistis ini seperti apa? Contohnya ketika Anda diajari umpamanya jurusan otomotif, Anda diajarin bongkar pasang.
bongkar, pasang. Standarnya pun belajar sama merek tertentu lah ada ya. Oh ya, Itu diajarin dia sebagai apa? karyawan itu. Nah, ya udah, dia disiapkan untuk bersertifikat sebagai karyawan. Bukan pengusaha. Jadi diajarin ya skillnya skill karyawan, skill yang terkunci, nggak bisa berkembang. Betul. Karena skill yang langsung diaplikasikan untuk dia jadi karyawan, bukan jadi business owner. Jadi kemampuan dia setelah selesai dari situ ya sebagai seorang karyawan. Iya, Ketika kemampuan mereka- karyawan bukan kemampuan bos, bukan kemampuan business owner. Ketika nanti mereka tidak diterima di sebuah bengkel misalkan, Ya seperti sama dengan mentalnya para karyawan ketika dia di PHK, cuman lolak, bingung mau ngapain. Karena dia biasa jadi ekor bukan jadi kepala. harusnya kan seorang siswa ya, atau seorang anak sekolah itu kan memang harus dimanapun ya, manusia manapun ya, kalau dalam keadaan terpuruk apapun dia bisa survive kan begitu. Karena nggak ada jaminan, Mas. Ada jaminan emang bahwa kita seumur hidup akan hidup bahagia terus. Wah, nggak bisa itu. Nggak ada jaminan Nggak ada kan? jaminan itu. Bahwa kita hidup tidak akan bermasalah. Iya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Sama-sama nggak ada jaminan. Jangan jadikan orang itu cuman memiliki kemampuan untuk jadi orang yang bekerja di sistem yang dibuat orang. Jadi Tapi ajarkan orang itu bisa membuat sistem. Seenggak-enggaknya sistem yang sekedar untuk menyambung hidup. Sehingga meskipun mereka nggak diterima kerja dimanapun, mereka tidak tersia-sia hidupnya, tapi mereka bisa tetap berguna. betul. Kalau di kita cuma menyiapkan dia cuma jadi karyawan, ketika negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja, terus mereka gimana? Bingung. Nah, itu. Akhirnya datanglah itu bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya nggak jelas. Akhirnya jadi lahan. Ya. Akhirnya jadi tempat iming-iming kekuasaan. Itu. Pilihlah saya, nanti kamu akan saya kasih kartu pengangguran, kartu ini. Ya kalau saya sampai mati nggak akan mau. Kan karena mentalnya nggak terdidik untuk jadi itu. Sehingga dia terpancing. Ada kartu bebas miskin lah, kartu apa, ampun. Enggak lah. Negara kartu gitu. Ya makanya kan jadi lucu. Ya kenapa kita bisa terombang-ambing ya gara-gara kita tidak memiliki kapabilitas untuk memiliki kemandirian. Kalau aku daripada minta bantuan aku ya malu. Mending aku mati kelaparan daripada minta bantuan. Gitu. Tapi memang paradigma di masyarakat memang sulit sekali ya. Jadi kalau Karena memang diciptakan paradigma itu bahwa kalau nggak kerja ke orang terus mau ngapain? Karena kamu untuk buat usaha yo mahal kata gitu. iya, ada modal. Padahal nggak ada masalah mau buat startup wirausaha atau mau punya sertifikat supaya bisa kerja ke perusahaan itu biayanya sama. Tinggal kita mau milih di mana. Jadi menyiapkan orang jadi karyawan sama menyiapkan orang jadi bos sebenarnya biayanya sama. Tinggal kita mau memilih yang mana. Ya. Jadi memang sangat agak berat nih tugasnya di dunia pendidikan nih. Jadi soalnya gini, soalnya terbukti bahwa meskipun kita menyiapkan seseorang untuk siap kerja, tapi negara tidak bisa menghadirkan lapangan kerja yang memadai. Jadi judulnya kalau memang negara nggak bisa menyediakan lapangan kerja yang memadai, ya jadi ajarin orang itu jadi mandiri, Pak. Betul. Gitu. Harusnya seperti itu. Iya. Ya, kita lihat habis ini kan kelulusan tahun depan tuh berapa ribu siswa yang keluar, berapa ribu mahasiswa yang keluar. Sedangkan yang disediain berapa? Ya nggak sampai. Sudah pasti. Sudah. Makanya ketika kenyataan mengajari kita bahwa lapangan pekerjaan tidak bisa disediakan oleh negara, berarti negara ini sebenarnya fokusnya adalah menyiapkan orang yang bisa membuat lapangan pekerjaan, bukan disiapkan jadi karyawan. Enak kan?
itu akan dimulai sebenarnya bisa dimulai dari dunia Bisa. pendidikan. Ya, Bisa banget. dari dunia pendidikan. Permasalahannya kita mau apa enggak, itu aja sih sekedar. Mau berubah apa tidak? gitu. Ya mungkin waktunya sudah mepet ya. Karena saya maksimal cuma 40 menit dan ini sudah masuk 40 menit. Oke. Kalau mau disambung di diskusi lainnya mungkin. Oke, baik. Siap-siap, nanti kita ketemu Ngasih kata penutup mungkin. Oke, nanti Anjir dengan apa masih ngasih penutup? jadi begini. Ada ya quote atau apa? Kalau saya sih begini ya. Jadi untuk masyarakat di sana atau siswa-siswa di sana ya, kalian saya bicara soal, karena saya di praktisi pendidikan, saya bicara kepada siswa saja. Jadi apapun yang kamu lakukan ya, selama itu benar dan itu baik, selama itu sesuai dengan kata hatimu, kamu lakukan aja sesuai. Kalau hobi kamu itu hiking atau mountaineering ataupun climbing, apapun lah itu, buat video atau apa, silahkan tunjukkan bakatmu, tunjukkan kepada semuanya. Kamu lakukan itu sampai kamu benar-benar bisa dan layak jadi seorang profesional. Jangan pernah terbelenggu oleh dunia pendidikan, jangan pernah terbelenggu oleh sekolah. Karena kalau kamu di sekolah, ya kamu sekolah silahkan gitu. Kalau di luar, silahkan be yourself, jadi dirimu sendiri. Oke. Ditutup dengan kata be yourself, dan itu keren banget buat saya. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jangan takut untuk ngobrolin aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.